Kedekatan seorang ibu dan anak memang wajar terjadi di setiap hubungan antara seorang ibu dan anaknya. Dan kini, kedekatan antara Krisdayanti dan sang anak Aurelia Hermansyah saat ini ramai diperbincangkan. Hal itu pun terlihat ketika banyak sekali potret yang memperlihatkan antara Aurel dengan Kade. Dan baru-baru ini, netizen juga menyebutkan wajah Kade dan Aurel sangatlah mirip. Menanggapi hal tersebut, Krisdayanti pun menganggap itu adalah hal yang normal dalam sebuah pemotretan. Selain itu, istri dari Raul Lemos itu pun mengaku senang dengan kedekatan dirinya dengan Aurel yang merupakan sebuah babak baru. Sebetulnya itu normal-normal aja ya gitu, waktunya aja sekarang. Kalau dilihat mirip, soalnya yang foto dari beberapa ragam kamera. Jadi kalau semua yang tertangkap adalah kemiripan, ya udah itu udah dari sananya ya, nggak bisa dinaifkan lagi. Jadi ya saya seneng lah namanya ya, kalau kita bisa tetap keep balance dan nyambung sama anak itu kan seneng ya orang tua. Karena jangan sampai orang tua gagal karena nggak bisa komunikasi sama anak. Nah, alhamdulillah kesempatannya dikasih ke saya sekarang, ya itu saya senang. Sebetulnya kalau bahasa membayar enggak ya, karena buat saya kasih ibu itu sepanjang masa. Ya jadi saya enggak ngitung momen berapa tahun yang hilang, tapi babak baru. Jadi babak barunya Aurel, di mana dia melibatkan saya dalam hidupnya adalah babak baru ketika dia jadi istri. Ya momennya aja yang pas sekarang, jadi mungkin orang berasumsi kedekatannya sekarang, padahal mungkin ya udah skenario juga dari Tuhan yang Maha Kuasa dan semesta semuanya merancang ini. Nggak apa-apa, itu nanti dia kan, kita juga unpredictable. Anak-anak sekarang ini mungkin saya juga tanya waktu kakaknya nikah, saya bisikin, Jiel mau buru-buru juga nggak gitu, saya bercandain belum nih gitu. Jadi ya, biarin dia sekolah dulu, kan ayahnya mau dia jadi bisnis gitu kan. Saya rasa kedekatan saya sama anak-anak ini ya babak barunya di fase Aurel sudah menikah, ya mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan Azriel juga setiap saat bisa saya chat juga, ngobrol juga kok gitu. Cuman kan namanya perempuan, jadi Aurel tuh banyak pertanyaannya, jadi masalah dapur, masalah kasur, masalah sumur itu jadi pertanyaan sekarang yang dia belum pernah, fase itu belum pernah ada sebelumnya. Saya pun juga belum pernah ada komunikasi seperti itu ke Aurel, karena masa babak barunya adalah pernikahan dan masa depan. Jadi masa lalu udah nggak boleh lagi kita bicarakan lagi. Jadi masa depan di sini adalah sebuah harapan, di mana mudah-mudahan Aurel bisa samawa sama suaminya dan membutuhkan saya dalam kapasitas saya memang yang punya ya perspektif masa depan rumah tangga dan lain-lain ya, yang bagus kamu lihat kamu, tetapi kamu teladani, yang nggak bagus jangan. Ini kan anak-anak bisa melihat sendiri. Pokoknya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa babak baru kita adalah babak di mana masa sekarang. Jadi nggak usah lagi ungkit masa lalu dan lain-lain. Mudah-mudahan ungkapan kebahagiaan. Kedekatan Krisdayanti dan Aurelia Hermansyah sangat terlihat dalam postingan di akun media sosial pribadi milik Aurel. Dalam momen kedekatannya dengan sang anak akhir-akhir ini, Krisdayanti pun mengungkapkan bahwa dirinya selalu berpesan dengan sang anak agar selalu rukun dengan sang suami barunya, yaitu Atta Halilintar. Gak boleh egois ya, karena memang Aurel tuh secara spontanius orangnya suka ngomong, suka mungkin keceplosan atau lain. Jadi nggak bisa lagi bicara aku suka ini, aku suka itu. Jadi harus mewakili keluarganya. Saya juga selalu bilang sama Aurel, nggak harus jaga perasaan suami. Suami itu akan lebih senang kalau didengar dan dihormati ya, karena memang kebanggaan suami itu adalah istri yang mau mendengarkan sarannya. Jadi saya bilang, boleh kamu cerewet,
boleh suami kamu gemes karena kecerewetan kamu, tapi tetap harus norma-normanya tetap harus dijaga. Iya Kak. Saya selalu pesan sama dia, pokoknya cocok-cocokin. Dalam rumah tangga ini nggak ada yang sempurna, di dalam takwa aja semua kakak jalanin. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang semuanya cocok, tapi harus dicocok-cocokin, insya Allah. Nggak boleh masalah 3x4, itu masalah kamar sampai keluar kemana-mana ya Kak, karena kan di rumah itu banyak sekali orang lalu lalang produksi. Tetap yang namanya rahasia kasur itu ya harus diselesaikan sendiri. Mensyukuri nikmat gitu, nggak ada hal yang lengkap, yang sempurna, tapi dengan kita ucapkan syukur dan nikmat, insya Allah semuanya lengkap. Melihat kedekatan Aurel dengan Krisdayanti yang saat ini sedang menjadi perbincangan para netizen, Ashanty selaku ibu sambung dari Aurel itu pun menegaskan jika kedekatan anaknya dengan miminya tersebut wajar terjadi. Karena kedekatan seorang ibu dan anak pasti terjadi karena seorang Krisdayanti lah yang telah melahirkan Aurel. Selain itu, Ashanty pun juga berharap agar semua ini akan indah pada waktunya. Berkali-kali minta nyanyi gitu, tapi mungkin memang belum pas waktunya ya. Jadi jangan sampai jangan yang kayak gitu-gitu, nggak ada yang di kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kade sekarang dengan lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan, ya nggak mungkin nggak deket, tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket ya, ada pasti mungkin ya, tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya, tapi kita semua gitu loh. Jangan apa ya, maksud aku yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu. Jangan saya ini sama ini gitu. Ayo semuanya baik-baik aja, karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan dan jangan menjadi hal yang nantinya beritanya, wah aku kalau dengar berita, aku tuh sebenarnya udah berapa bulan aku kan bilang sama kalian, aku tuh detox Instagram artinya aku cuma posting story, posting tweet, tapi yang pegang Instagramku kan Vindika. Jadi nggak mau baca DM, nggak mau baca yang lain-lain gitu. Baru semenjak 1 minggu ini saya jadi membaca-baca lagi dan wow gitu rasanya kok, aduh jadi nggak detox, jadi apa nih, jadi date gitu, jadi stres gitu. Jadi jangan sih, maksudnya apa ya, ini hal yang sebenarnya udah baik gitu ya. Berharapnya lebih dari ini gitu. Berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja. Mbak, dari awal menikah sama Mas Anang sampai kakak menikah, gak ada yang gak mau deket gitu ya. Kalian tahulah semua cerita kita ini udah menjadi cerita publik bahwa gak pernah ada yang gak mau deket gitu. Tapi ya dulu gak deket, gak kenapa ya gak tahu gitu. Aku juga gak paham gitu, tapi tidak pernah ada yang tidak mau. Aurel, Azriel, dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. 2 tahun mungkin dia di ruko sebelum ketemu aku, dan 11 tahun dia saat bersama aku. Gak ada yang mungkin gak mau deket, gak mau apa, tapi gak ada. Dan semuanya memang sebenarnya baik-baik aja. Bohong kalau aku bilang gak ada permasalahan, bohong. Ya beberapa kali kan adalah masalah di publik ini itu, tapi kan bukan karena kita gak bolehin atau apa, kan bukan gitu. Nah sekarang mungkin karena Aurel sudah menikah, lebih leluasa pasti untuk untuk bisa, iya kalau mungkin dulu kalau misalnya tinggal di rumah kita ya pasti kan ada rasa-rasa untuk yang lebih ya canggung atau apa gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak, kan pasti akan lebih leluasa untuk siapapun untuk bisa datang atau apa tanpa harus gimana gitu. Jadi maksud aku itu bukan suatu hal yang besar gitu ya, bukan suatu hal yang, kalau masalah Aurel misalnya sama Miminya berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, Kak, kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus duet sama ibu kamu. Dan Aurel tahu banget jawabannya apa, aduh aku nggak pede, aku nggak mau, kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan.
Jadi aduh, Mas Anang itu orang yang jangan, aku sedih gitu kemarin sampai gara-gara kalian tuh wawancara, mereka kalau kalian di Lumiere aku nggak mau lagi ketemu. Habisnya sama nggak gara-gara berita itu, jadi kesannya kita itu tidak suka dengan hal ini gitu. Janganlah, jangan ada kejadian yang, bahkan Mas Anang minta berkali-kali loh Mbak Kade untuk nyanyi di konser Mas Anang 3 kali gitu.